أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى حضرة جميع إخوته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأجدادنا جداتنا لنا، وإلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات، ونخص خصوصا إلى حضرة Ibu Hajah Nisa ghafarallahu dzunubahum wa sadara uyubahum wa yu'li darajatihim syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة di atas lafal ala hayatin dan di atas lafal wa minal ladzina asyraku ada titik 3 ala hayatin ada titik 3 dalam tajwid dibaca salah satunya berhenti. Boleh dibaca wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku berhenti. Atau wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanah. Jadi berhenti di salah satunya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a
lan yekti temen tumeka kum ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira pertanda alias mukjizat. Summattakhadtum nuli kari-kari padha gawe sesembahan sapa sira kabeh al-ijla ing pedet mas mimba'dihi sangka ing dalem sause tindake Nabi Musa wa antum halih utawi sira kabeh iku zalimuna pira-pira wong kang ngandingaya. Wa idz akhadna lan nalikane mundhut janji sapa ingsun misaqakum ing janjian ira kabeh wa rafa'na lan wus ngangkat sapa ingsun fauqakum ing dalem dhure sira kabeh ngangkat atura ing gunung Tur. Khudhu padha ngalapo sapa sira kabeh ma ing perkara antaina kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kekuatan wasma'u lan ngrungokno sapa sira kabeh. Qalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil sami'na krungokake sapa kita wa asaina tetapi nulayani sapa kita wa usribu lan den campurake sapa Bani Israil fi qulubihim ing dalem pira-pira atine Bani Israil al-ijla ing pedet mas bi kufrihim sebab kufure Bani Israil. Kul dawa sapa sira Muhammad bi sama ala banget utawi perkara yakmuru kang mrintahake kum ing sira kabeh bi kelawan ma apa imanukum iman ira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha iman kabeh. Kul dawa sapa sira Muhammad ingkanat lamun ana iku lakum kedue sira kabeh apa ad-darul akhiratu desa akhirat indallahi ing dalem ngersane Allah khalisatan halih murni min dunin nasi sangka saliyane manusa fatamannau mongko padha ngarep-ngarep sapa sira kabeh al mauta ing mati ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadiqina padha bener kabeh. Walayatamannau lan orang padha ngarep-ngarep sapa Bani Israil hu ing al maut abadan ing dalem selawase bima qaddamat sebab oleh nglakoni apa aidihim pira-pira tangane Bani Israil. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun zat kang maha pirsa bil zalimina kelawan pira-pira wong kang padha nganiaya. Wala tajidanna lan yakti bakal nemu sapa temenan sapa sira Muhammadhum ing Bani Israil nemu ahrason nasi ing luweh todos-todose manusa loba-lobane manusa
ala hayatin ing atase urip wa minal ladina lan sangka pira-pira wong akeh asyraku kang padha musyrik sapa alladzina yawaddu demen sapa ngarep-ngarep sapa ahaduhum salah sijine alladzina lau yu'ammaru lamun den panjangake umure sapa ahaduhum alfasanatin ing 1000 taun wa ma huwa lan ora ana utawi ahaduhum iku bimuzahzihi bisa ngedohake sapa ahaduhum minal adabi sangka siksa ayyu ammara apa ayyu ammara yento den panjangake umure sapa ahadihim wallahu tawi Gusti Allah iku basirun zat kang mirsani bima kelawan perkara ya'maluna kang padha nglakoni sapa alladzina asyraku. Surat Al-Baqarah malam ini adalah ayat yang ke-92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh kamu semua Bani Israel. Ayat ini masih menerangkan tentang Bani Israel. Kamu semua sungguh kedatangan Nabiullah Musa alaihi salam. Memang Bani Israel itu tren Nabiullah Musa alaihi salam ini adalah salah satu nabi yang diberi gelar ulul azmi, yaitu sosok nabi yang tahan terhadap cobaan-cobaan umatnya. Yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salam dengan badai besar 6 bulan. Terus yang kedua sampai manusia ini hancur habis, tinggal 80 orang saja. Jadi kita ini adalah keturunan dari penumpang-penumpang perahu Nabi Nuh pada waktu ada bencana banjir bandang. Jadi sisa-sisanya ini ya kita ini. Jadi elek-eleke kula jenengan ini termasuk masih ada darah keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam. Mbah penumpang yang mana saya tidak tahu ini. Betul nih. Manusia seluruh dunia hancur habis. Oleh karena itu Nabi Nuh itu sampai diberi gelar julukan Adam yang kedua. Dari mulai Nabi Adam mempunyai keturunan-keturunan, Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, itu kan baru berapa sih dunia itu ditempati? Tidak sampai ratusan orang. Sampai ke Nabiullah Nuh alaihi salam enggak sampai banyak, enggak. Itu. Ya semungkin enggak sampai sekitar Hadi Polo, enggak. Hadi Polo itu banyak, apalagi desa lain nih. Jadi hancur kita itu termasuk keturunan dari Nabi Nuh yang dijuluki Adam yang kedua. Oleh karena itu
kami terangkan bahwa ketika Nabi Nuh diberi gelar julukan Nabi yang ulul azmi. Terus yang kedua ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi saya terangkan tuh, siapa tahu nanti anak-anak bertanya sama bapaknya, sama ibunya, berkat ngaji ketika ditanya, alhamdulillah mampu bisa menjawab. Siapa sih Pak, siapa sih Bu, Nabi yang diberi gelar ulul azmi? Jawab ada 5. Singkatannya mim. Gitu ya. Mim. Oh, ngaten mawon. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabiullah Musa. Ini. Yang keempat Nabiullah Isa, dan yang kelima Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni mim ngaten urut. Di sini saya terangkan ketika Nabi Musa didatangkan untuk kaum Bani Israel. Ini tidak sekadar Allah ini mengutus Nabi Musa ini lugasan tuh enggak. Makanya kiai-kiai sekarang itu lebih enak. Zaman dulu itu ketika Nabiullah Musa diturunkan ke Bani Israel ini dibekali Allah bil bayyinati dengan mukjizat. Jadi Nabi itu kalau tidak punya mukjizat, Rasul kalau tidak punya mukjizat kacau ini. Apalagi menghadapi Bani Israel. Termasuk di sini saya terangkan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu ada 9. Antara lain tongkat. Ini tongkat bukan sembarang tongkat nih. Terus ada tangan. Tadi tangannya Nabi Musa itu luar biasa. Terus ada naqsus samaroti, ada adam, ada banjir darah, ada badai tofan, ada semacam belalang yang menyerang. Jarot itu adalah belalang. Kumal itu dalam bahasa Jawa itu tumo. Jadi tumo itu ngeroyok, masya Allah ini. Terus kodok kata wadhofati'a termasuk kata. Sampai Nabi Musa ini diberi mukjizat oleh Allah, falqul bahri, bisa memecah, membelah lautan. Ngaten iki. Makanya ketika Nabi Musa itu dikejar Raja Fir'aun dan seluruh pasukannya, akhirnya fangfalako. Ini tongkatnya itu dipukulkan di laut, membelah lautnya, akhirnya bisa dilewati Nabiullah Musa dan seluruh kaumnya. Begitu Nabi Musa keluar, laut ini nangkep lagi. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Bahrul Ahmar, di Laut Merah, dekat Jeddah. Ngaten iki. Besok niki ana sing mangkat haji, Mas Yudi insyaallah. Mas lunga kelencer ing Jeddah, Mas. Nggih. Di Laut Merah. Tapi mangke sampean jangan tanya kula, jenengan kok bohong. Lautnya ndak merah, biasa. Lautnya seperti laut-laut biasa, seperti laut Jeporo itulah. Tapi ketika mukjizat kami diberikan Allah kepada Nabi Musa, summat takhadtumul ijla, kalian semua Bani Israel malah menjadikan pedet emas kamu sembah menjadi Tuhan. Ini goro-goro apa?
mimba ketika Nabi Musa ini diperintah oleh Allah waktu itu untuk semedi, untuk munajat di Gunung Turi Sina dalam waktu 30 hari. Mungkin dulu pernah panjenengan saya ceritakan. Nek suratnya ini di surat Al-A'raf pada juz yang ke-9 kalau tidak salah. Ayatnya itu ayat yang ke-142. Wa wa'adna Musa salasina lailata wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ketika waktu itu Allah berjanji kepada Nabi Musa untuk munajat 30 hari 30 malam. Waktu itu memang Nabi Musa dikehendaki oleh Allah agar Nabi Musa ini bisa munajat. Munajat ini adalah bisik-bisik sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nanti bisa ketemu. Dalam 30 hari itu sudah mau lulus. Saya membaca di tafsir Jalalain, mau lulus itu ternyata Nabi Musa itu bau mulutnya rakaruan. Guandane itu baunya itu luar biasa. Akhirnya Nabi Musa itu siwakan supaya apa? Bau mulut ini agak fresh. Cara sampean itu sikatan. Mulane besok menjelang puasa itu ketika zawal dimakruhkan untuk siwakan atau mungkin berkumur. Wah, lah baunya mulut saya itu tidak karuan. Justru bau mulut yang sangat buacin itu la khalufu famis shaim yakti utawi buacine cangkeme gondo, cangkeme wong poso, bau mulutnya orang puasa atyabu minal miski, lebih wangi dibanding misik. Ngoten besok niku nek poso niku hati-hati. Malah nek iso mulai habis sahur wis ora usah kemakemu wis ben gandane sisan. Ketika bau mulut itu agak-agak bajin, sampean itu namanya jagung itu mesti ewoh pekewoh. Ayo ngono piye gandane kok ngene udah diambung karo tanggaku udah kepenak. Akhirnya bisa hafidil lisan, bisa menjaga lisan. Nek ngomong ku sampean kula ku biasane nek ora tutup ngrasani, gitu. Jajal nek diterusno 5 menit jagung ya mangke suwe-suwe kita ini nanti ghibah terhadap orang lain. Rumusnya 5 menit punjul sithik. Ngoten iki. Mbah kaya ana sing ngiwangi. Dadi yuwaswisu fi sudurinas niki setan menggoda. Ana apa niki? Menggoda hati. Ayo ngrasani, rasani aja. Ini. Saya terangkan akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah, berhubung kamu siwakan Musa, kamu harus menambah 10 hari lagi. Digenepi menjadi 40 hari 40 malam. Ngaten iki. Lah waktu itu Bani Israel ini dikuasakan kepada saudaranya Nabiullah Harun alaihi salam. Jadi memang Nabi Musa matur wa qala Musa li akhihi Harun nakhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Wahai kakakku Mas Harun, tolong saya tak munajat di Gunung Turi Sina. Tapi ada syaratnya, kaum ini saya serahkan panjenengan. Tolong dijaga. Tolong akidahnya dibenahi yang baik. Panjenengan ini nabi yang ramah. Nabi Harun itu orangnya halus. Nabi Musa enggak.
Tapi ketika Nabi Musa matur, harus ada yang menerjemahkan, yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Karena apa? Ketika Nabi Musa kecil, dimong, dirawat Raja Fir'aun waktu itu, lidahnya itu sudah cekak, pendek. Karena apa? Makan bara. Makanya kalau ngomong ini tidak jelas. Orang itu kalau lidahnya pendek, ngomongnya tidak jelas. Saya punya teman, mungkin Pak Sujud kalau tak kasih tahu pasti dia kenal. Wong podo klalinge. Nek ngomong tuh tidak jelas. Itu pasti paham Pak Sujud, tapi tidak usah saya utarakan, kasihan. Itu memang lidahnya pendek. Waktu itu apa yang terjadi? Ini saya jelaskan, ngaji itu harus jelas. Waktu Bani Israel ini di bawah kekuasaan Nabiullah Harun alaihi salam, dengan halusnya orang, Bani Israel semakin dadi. Apa itu? Ada seorang namanya Samiri. Samiri itu adalah orang yang pernah dirawat oleh malaikat. Jadi ada trik-trik untuk menghidupkan barang yang mati. Itu Samiri. Jadi di situ namanya As-Samiri. Itu. Ada yang mengatakan Musa Samiri. Tapi saya jelaskan Samiri saja gitu. Nah, Musa adalah nabi. Nah, waktu itu dia membuat pedet emas kecil, begitu diambilkan apa itu debu yang pernah kena teracak jarannya malaikat, itu begitu diginikan langsung pedet ini bisa ngomong, bisa hidup. Kalau ada orang semaput itu dikasih bir gitu saja, insya Allah dia akan hidup. Ini Bani Israel akhirnya apa? Kagum, wah hebat sekali ya ini Samiri ya. Akhirnya Bani Israel diarahkan, kamu jangan ikut Nabi Musa. Apa Nabi Musa tidak bisa apa-apa, ikuti saya saja. Akhirnya ittakhadtumul ijla, pedet emas ini dibuat Tuhan. Oh ngoten, ini tak terangkan. Kalian semua berarti ketika ditinggal Nabiullah Musa waktu munajat di Gunung Tur, berarti kamu menuhankan pedet emas, berarti kamu ini adalah golongan orang yang aniaya. Memang Nabi Musa waktu munajat luar biasa. Sampai ayat yang ke-143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani. Ketika waktu sudah genap 40 hari, Nabi Musa dalam munajatnya, dalam 40 hari itu akhirnya lolos, akhirnya bisa komunikasi, bisa diskusi, wa kallamahu rabbuh, bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ndak usah ikut iki angel yang diberi. Sampai Nabi Musa itu diberi julukan Musa Kalimullah, nabi yang pernah diajak diskusi, diajak conversation, diajak ngomong Gusti Allah. Nabi Musa, gelarnya Kalimullah. Waktu itu Nabi Musa matur, arini angdur ilaik. Tuhan, mbok tolong panjenengan menampakkan diri supaya saya bisa melihat panjenengan. Weh, hebatnya. Ini ayatnya di Quran di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-143. Arini angdur ilai.
saya tak melihat. Tolong panjenengan tampakkan, saya tak melihat. Allah menjawab, qala lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Oh, ngaten iki. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Dah gini aja, kamu melihat gunung itu saja. Melihat gunung. Ketika nanti aku menetap di gunung itu, maka kamu akan bisa melihatku. Oh, wah, Nabi Musa itu temenanan. Dia bersungguh-sungguh. Tapi ketika falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah ada di gunung itu, Nabi Musa langsung semaput. Ndak ngerti. Wong gunung hancur kok. Semaput Nabi Musa. Wa kharra Musa sa'iqa. Maknanya sa'iqa itu adalah semaput. Akhirnya Nabi Musa matur, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa matur, dah maha suci engkau ya Allah, aku bertobat dan aku termasuk golongan paling pertama orang yang beriman. Ayat 1 diterangkan itu sampai begini itu. Luar biasa. Ini Quran tentang Nabi Musa. Ayat selanjutnya, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur al-ayah. Ketika aku mengambil janji dari kalian semua wahai Bani Israel, gunung itu sudah tak angkat di kepalamu, Gunung Tur. Kamu tetap beriman kepadaku Allah atau tidak? Wong ancen ngrasakno Bani Israil itu luar biasa. Sampai gunung itu diangkat di atas kepalanya. Nek tidak beriman, dia akan kebrukan gunung. Itu. Umpama sampeyan niku nang dhuwure iki kame ambruk. Piye sampeyan iman karo Gusti Allah apa ora? Nggih iman kula. Saestu yai kula iman. Akhirnya dak sido ambruk. Ngoten niku sampeyan mikir, iki nek kebrukan saya nanti akan mati. Bani Israil seperti itu. Tapi akhirnya khudzu ma atainakum biquwah. Mbok ya yang ada di Taurat itu lakukanlah, ambillah menurut kekuatan kamu semua. Al-Qur'an kangge kula panjenengan sedaya buat kita semua, pelajarilah Al-Qur'an ini monggo kita kaji, nanti kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Tidak harus dilakukan semua, tidak kuat. Lah ketika waktu itu Bani Israel mengatakan qalu sami'na wa asaina. Mendengar, kami mendengar. Dalam arti mendengar dengan telinga, wa asaina neng saya durhaka dengan hati. Jadi kepercayaannya ini setengah-setengah. Andaikan telinga mendengar tapi hati ini tidak menerima. Ini saya gambarkan panjenengan itu misalnya sampean itu gedeng sama saya. Ketemu itu ya loroh-lorohan, Pak, Mas, Kang. Ya mungkin sumeh. Dengan wajah itu ya wajah yang ceria. Ning atine sampean ki duwe luar biasa ngaten iki. Soalnya napa? Mungkin kula utang sampean ini belum nyaur, kari-kari aku dal-dal tuku TV, tuku motor, ngetok napa neh. Sampean kesalaman ya kita ya mengengah-mengengeh ning atine kudu miso. Ora ngaji ya. Patain ngono nyaur ya ora ngedan-ngedono vario anyar dan lain sebagainya. Jadi setengah-setengah nih. Lah wong Bani Israil gitu.
mendengar tapi tidak melakukan. Karena apa? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Di dalam hatinya orang Bani Israel itu sudah tercampur, terkontaminasi dengan adanya al-ijl, pedet emas yang dibuat oleh Samiri. Jadi sudah ada. Mulai ini memberi pembelajaran, mendidik kita semua ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita sudah membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Artinya, badanku ini sudah saya hadapkan kepadamu ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Sampai doa terakhir, ini napa niku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Nek reti artinya seperti itu. Kita menghadap kepada Allah, hilangkanlah selain Allah ketika kita menghadap sholat, menghadap kepada yang maha kuasa. Latihan. Oh, kata niki. Saya itu kan sering cerita latihan. Mula nanggone masjid-masjid itu biasanya ada tulisan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya ini khusyuk. Khusyuk ini menghadap kepada Allah secara totalitas. Nek iso. Yang gitu ya saya. Kadang sholat temenan itu eling-eling iki piye iki kok. Aku nek sholat khusyuk iki, aku iki wis ngebal-ngebal karo wong iki engko teratak pesen kok jam semene, mulai terus ditinggal keliyo kok piye. Kadang itu ada pikiran teratak, ono pikiran piso, ono pikiran pemenan dan lain sebagainya ini. Ini kita belajar. Ayat selanjutnya, kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jelek sekali apa yang telah diperintahkan iman-iman kamu semua. Andaikan kamu ini beriman, kamu tidak jelek. Luwung mendengarkan, kenapa kok ingkar di dalam hati? Mbok yo mendengarkan, nanti dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi wong niku nggih ngoten niku kadang-kadang sampean ini interaksi dengan masyarakatnya. Sampean perintah kaya dandani lampu, yo didandani ning ketok iku rada glesat-gleset, sampean mikir wong iki kuwi niat ikhlas temenan po. Ora kan kadang-kadang gitu sih ngoten iki. Terus gambarannya kaya ngoten.